شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan dan kondisi pemimpin yang ada adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk suatu negeri. Berangkat dari ilmunya, kebijaksanaannya, dan keadilannya, Allah menakdirkan penguasa yang ada selalu pantas dan selalu sesuai untuk rakyatnya. Allah jadikan pemimpin yang baik untuk rakyat yang baik, sebagaimana Allah jadikan pemimpin yang buruk untuk rakyat yang buruk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya disebabkan apa yang mereka usahakan. Salah seorang ulama tabi'in, Al-A'mash rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya tentang penjelasan ayat di atas, beliau mengatakan, "Idza fasadan nasu amara alaihim syiraruhum." Jika keadaan manusia sudah rusak, maka mereka akan dipimpin oleh orang-orang jahat dari kalangan mereka sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Para pemirsa yang semoga Allah rahmati, jika kita lihat fakta di lapangan, masih banyak oknum di masyarakat dari berbagai lapisan yang melakukan kezaliman sesama mereka. Kita ambil contoh korupsi di dunia parkir misalnya. Yang seharusnya tarif parkir adalah 2.000, ketika kita beri uang 5.000, maka petugas parkir ini tidak memberikan uang kembalian. Ini termasuk praktek korupsi. Contoh praktek kezaliman lainnya, ada seorang pemuda yang ketika duduk di bangku sekolah, dia suka mencontek ketika ujian, mengelabui gurunya, membohongi temannya, atau ketika dia berada di rumah, dia suka mengambil uang milik orang tuanya tanpa izin. Maka ketika dia sudah dewasa, bisa jadi dia akan melakukan kezaliman yang lebih besar. Misalnya ketika ditilang polisi, dia mudah untuk melakukan suap. Ikut tes penerimaan di suatu instansi, dia melakukan suap. Bahkan dia pakai jimat yang dia yakini bisa membantu dia untuk memasuki sebuah instansi tersebut. Suka berhutang, dan ketika berhutang tidak bayar, mengambil hak orang lain, dan kezaliman yang lainnya. Lalu dalam waktu yang sama, dia berharap pemimpinnya jujur dan baik, menuntut keadilan sedangkan dia sendiri tidak berlaku adil. Maka perhatikanlah firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Para pemirsa yang semoga Allah rahmati, perbaikan suatu negeri bukanlah dengan mengubah pemimpin, menjatuhkan kehormatannya, atau bahkan melakukan kudeta. Bukan dengan itu. Memperbaiki kondisi negeri adalah dengan tasfiyah dan tarbiyah, yaitu dengan diawali memperbaiki kualitas masing-masing dan menyebarkan pemahaman agama yang benar kepada masyarakat, baik dari segi ibadah, akhlak, akidah, muamalah, dan menyadarkan setiap individu akan kewajibannya sebagai rakyat. Maka ketika hal itu dijalankan dengan baik oleh setiap individu, akan muncul komunitas yang baik. Dari komunitas yang baik akan muncul masyarakat yang baik. Dan kemudian atas izin Allah terbentuklah negara yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Maka dalam ayat ini Allah isyaratkan yang menjadi kunci pertama keberkahan dan kebaikan suatu negeri adalah perbaikan iman dan takwa yang dilakukan oleh rakyatnya. Para pemirsa yang semoga Allah rahmati, mari kita manfaatkan momen yang mulia ini untuk introspeksi diri kita dan lingkungan terdekat kita. Kezaliman apa yang masih kita lakukan?
Dan sudah sejauh apa usaha kita untuk memperbaiki kualitas diri sebagai seorang hamba. Jika setiap rakyat memikirkan hal ini, maka insya Allah dengan sendirinya akan lahir pemimpin yang baik, yang lahir dari rakyat yang baik. Demikianlah, semoga ini menjadi renungan berharga di bulan yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.